Tinggal berapa anak-anak? Kesuwen Bu. Nggak masuk aku. Dengan gaya begitu lembut malah nggak masuk. Iya. Malah yang pakai penggaris kemudian pukul. Perhatikan, jedek, kaget. Itu adrenalin semacam apa? Termotivasi. Ini kudu serius sih. Pola sampean yang sebelumnya langsung terbentuk. Jadi saya gitu justru klik kepada orang yang kasar, keras suaranya. Iya. Bukan yang mendayu-dayu lembut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali bersama kami di channel Cangkruk Ilmiah. Berbeda, bergembira bersama dalam karya Salam Metal. Ya. Gimana Mas suasananya? Romantis kayaknya. Romantis banget ini. Lama kita enggak ke kebun nih. Iya benar. Kicauan kunang-kunang. Itu kunang-kunang, yang satu. ku rindukan itu kunang-kunang klip-klip di kegelapan. Itu sebenarnya indikasi Mas. Apa? Bahwa di kegelapan tuh sekecil apapun cahaya dia akan tampak. Yes, asik. Iya. Mumpung ingat Apa itu? kita harus mengucapkan banyak terima kasih Kepada Bapak Adi dan Pak Adi sekeluarga yang telah menyediakan tempat fasilitas logistik emplok-emplok pokoknya dahsyat rek. Enak pokoknya. Ya teman-teman sekalian, kita masih lanjut dalam ruang lingkup konteks pembahasan berbeda atau perbedaan. Sebelumnya Mas, kita membahaskan secara umum ya. Yang sebelumnya. Saya pengen lebih mengerucut lagi nih. Kalau kita bahas konteks perbedaan ini dalam ruang lingkup pola pikir mungkin. Pola pikir. Ya sebatas yang saya tahu. Kan kalau kita ambil kita tarik ke ilmu neurologi, ilmu tentang perotakan. Sebelah kan sederhananya sebelah kiri itu eksak, logis matematis. Sebelah kanan biasanya kaitannya ke kesenian, musik, terus tari dan sebagainya. Iya. Artinya itu kan tentu perbedaan. Hanya kadangkala apakah itu digiring nih manusia ini seolah-olah dipetak-petakan berdasarkan kecenderungan otak kiri kanan tadi ya. Kiri kanan. Bagaimana sampean melihat hal ini? Wah, ini agak berat loh kalau masuk ke teori neurologi itu. Wah, aku taunya dari adikku sendiri kok. Iya. Si Google itu. Google ya. Itu mbahku. Berarti tuwek banget umurmu. Loh enggak. Google kan tahun berapa teman-teman? Tahun 98 kan ya. Kalau saya kan umur sudah hampir 40 ini kan ya adik lah. Maksudnya tua itu tua di pengetahuan. Karena apapun kita tanya ke dia. Oh, zaman terlalu dalam melihatnya. Kalau saya kan cuma physically. Iya. Tolong dijawab Mas. Udut sidik sih. Masalahnya agak berat ini materinya. Oke, kalau bicara soal neurologi ya, neurologi kan. Bahwa nggak sesederhana cara orang sekarang menilai bahwa otak itu isinya cuma otak kiri, otak kanan. Nggak sesederhana itu Mas, neurologi itu. Saya pernah membaca bukunya Bobby the Potter tentang learning engkaulah yang pertama. Learning by doing. Oh, bukannya Bobby Romeo. Bobby the Potter sama Colin Ross itu kan akselerasi learning. Oh, akselerasi learning. Yes. Di buku itu dia menceritakan tentang neurologi sedikit. Dan saya kutip untuk saya jadikan tambahan di buku saya sendiri. Sekolah Dua Alam judulnya. Sekolah Dua Alam. Tapi nggak terbit karena nggak ada penerbit yang cocok dengan pikirannya kali ya. Buku gaib berarti. Gaib Dua Alam. Jadi gini, pada dasarnya otak manusia itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang dinamakan neokorteks, kemudian ada otak mamalian, dan ada namanya otak reptil. Nah ini saya akan jelaskan tentang bagaimana sih pola pikir itu terjadi. Maka kita harus mengenali perangkat-perangkat yang digunakan. Ya. Yang pertama adalah bicara soal apa itu neokorteks. Neokorteks itu lebih kepada
perumpamaannya seperti berangkas raksasa, ya kan? Berangkas yang merupakan part-part atau bagian-bagian untuk menyimpan data-data kehidupan kita. Itu dinamakan neokorteks. Nah, ruang berangkas ini berhadapan, ada kiri dan kanan. Ruang kanan itu benar kan Anda tadi bilang untuk menyimpan hal-hal berkaitan dengan seni, tari dan sebagainya ya. Kemudian yang kiri itu yang bicara soal yang pasti-pasti seperti ilmu eksak, logis matematik dan sebagainya. Kecerdasan spasial itu masuknya di data-data sebelah kiri. Jadi kanan dan kiri ini sebenarnya adalah tempat untuk menyimpan data saja. Bisa dipahami ya? Iya. Nah, dan di setiap pintu file itu ada kode. Dia menyertakan kode tertentu sehingga file itu udah disimpan di situ, bisa dipanggil kembali. Entah kapan akan memanggilnya sesuai dengan situasi kondisi yang menggiring keadaan pikiran seseorang. Sampai di sini bisa dipahami dulu? Cukup ya? Bisa dipahami. Nah, sekarang siapa pelaku? Kalau kita bicara bahwa neokorteks itu adalah tempat menyimpannya, ya kan? Atau kalau bisa dikatakan dia adalah perpustakaannya, maka pustakawannya siapa? Oh iya. Masuk ya? Kan kalau di perpustakaan itu ada rak-rak yang bertuliskan nih ilmu psikologi, ilmu biologi sel, ilmu fisika, kan ilmu kimia, kan itu ada apa namanya? Bagian-bagian itu kan ya. Nah, siapa pustakawannya? Masuklah kita ke otak bagian kedua, yaitu otak mamalian. Otak mamalian itu terbagi menjadi 3. Ada 3 petugas yang melakukan kerja otak di dalam otak mamalian itu. Yang pertama adalah corpus callosum. Yang kedua adalah hiperkampus. Dan yang ketiga adalah thalamus. Apa tadi coba? Thalamus. Kenapa kok harus dibalik? Ayo. Hiperkampus. Ya kan? Hipokampus, corpus callosum, dan thalamus. Oke. Apa kerja mereka? Nah, apa kerja mereka, Mas? Nah, ini kan. Jadi manusia itu punya 2 indera. Untuk informasi itu punya dua panca indera yang sangat bermanfaat dan berguna, yaitu visual diwakili oleh mata kita ini, dan audio diwakili oleh telinga kita. Nah, ternyata sensornya itu dikendalikan oleh corpus callosum. Jadi corpus callosum ini mengaktifkan sensor mata untuk melihat, sensor telinga untuk mendengar. Misal gini, pagi-pagi nih ya, gue bangun nih, bangun nih. Saya kok kepingin melihat suasana pagi di pinggir kebun. Oh iya. Nah, otomatis corpus callosum melakukan tugasnya, yaitu mengaktifkan mata saya, kemudian melihat bagian tertentu yang membuat isi hati saya ini terpuaskan oleh itu. Memori gitu atau? Bukan. Itu nggak ada kaitan dengan memori. Nanti kita bahas memori nanti. Itu kan sudah masuk di thalamus. Jadi dia menangkap informasi apapun dari luar diri saya, yang dibisikkan oleh hati tentunya. Hati saya pengen besok pagi aku tak ngeliatin kebun di pagi hari gimana, embun dan sebagainya. Saya coba menikmati itu deh. Nah, corpus callosum mengaktifkan indera penglihatan saya, ya kan? Ternyata di pagi hari itu burung juga ramai berkicau, Mas. Akhirnya ya mau nggak mau corpus callosum juga mengaktifkan indera pendengaran saya. Bisa dipahami? Jadi tugasnya adalah menyerap informasi yang ada di luar kepala saya untuk masuk ke dalam. Yang saya dengar maupun yang saya lihat itu dibawa masuk ke dalam benak. Benak itu semacam layar raksasa dalam bagian belakang kepala kita, atau selaput otak. Apa yang kita lihat tampil di situ. Apa yang kita dengar ada di situ. Nah, apakah itu akan sesuai dengan yang dimaui hati? Kan kita nggak bisa memilahnya ketika kita sedang melihat dan mendengar kan? Iya kan?
Nah, tapi ketika itu dimaui oleh hati, maka informasi itu langsung akan ditangkap oleh bagian hipokampus. Hipokampus akan dilihat, oh ini dibutuhkan nih. Oh ini dibutuhkan nih, yang visualnya ini yang dibutuhkan, audionya ini yang dibutuhkan. So itu otomatis dibawa langsung ke neokorteks kita. Ini masuk ke bagian sini, ini masuk ke bagian sini. Nah, dengan kode-kode tertentu sehingga tersimpanlah file-file itu dengan rapi sekali di neokorteks kita, di otak besar kita. Itu hipokampus yang melakukan. Paham ya? Lalu hipokampus ini mengantarkan kepada talamus sinyal ya bahwa ada informasi yang harus kamu pegang kuncinya. Suatu hari nanti itu dibutuhkan lain waktu. Lain waktu, misalnya saya pengen bikin cerita nih, 2 tahun kemudian saya teringat dengan peristiwa pagi saya menikmati kebun di pagi hari, hutan, turunnya embun, kicau burung, itu teringat dalam pikiran saya dan ingin saya tuangkan dalam tulisan. Nah itu si talamus bertugas. Wah ini data nomor berapa nih, tanggal berapa, kapan, di mana, apa. Nah itu kode-kode itu langsung dipegang sama talamus dan dia langsung menuju ke neokorteks kita untuk ngobrak-ngabrik data yang ada di dalamnya. Wah ini nih filenya nih, ditampili di benak. Tampili di benak kita tadi, layar raksasa itu. Nah di benak itu hati ini tinggal mengolahnya. Mengolahnya, dilihat. Oh ini perlu nanti untuk cerita ini, cerita itu di hati lah yang mengolah itu. Bisa dimengerti ini cara kerjanya. Mulai dari korpus kalosum, hipokampus, dan talamus. Korpus kalosum, hipokampus, talamus. Paham ya? Yap. Masuk ke bagian 3 nih. Bagian otak yang ketiga itu namanya otak reptil. Otak reptil itu sistem saraf. Jadi bagian belakang kita ini ada otak kecil, ya semacam reptil begitu. Dia itu mengaktifkan semua saraf gerak kita. Ya, paham ya? Jadi misalnya tiba-tiba hati kita berbisik untuk mengatakan, membuat sebuah puisi berdasarkan data tadi. Indahnya pagi, embun begitu ramai turun membasahi bumi. Tapi dompetku pun tetap kosong gitu ya. Dompetku tetap kosong. Nah, otomatis ketika syair itu kita lantunkan kan tangan ini ingin mendayu-dayu kira-kira. Gitu. Dompetku kosong, ngerokok silit. Ngerokok silit. Sorry, ngerokok dompet maksudnya. Tolong nanti di sensor ya. Saya kan buka begini. Ternyata dompetku pun masih kosong. Iya. Ngelihat rokok. Ternyata rokokku pun tetap kosong. Tapi tidak mengurangi kebahagiaanku di pagi ini. Iya. Dompet kosong, rokok tanda ini. Tanda. Artinya bahwa informasi semacam itu kan sudah ada di neokorteks itu. Yes. Iya. Karena kita membuat ini beberapa saat kemudian, entah setahun, 2 tahun, teringat suasana itu, tampil ternyata saya kepingin melakukan, hati saya kok kepingin bikin sebuah puisi begini dan begitu. Nah itu yang melakukan kerja adalah otak reptil. Reptil tadi. Otak reptil ini berdasarkan informasi dari talamus nih. Talamus kan naik ke atas, nampilkan di benak. Si reptil membaca nih, keinginan hati itu begini-begini. Ya sudah, gerakkan tangan, gerakkan berekspresi. Itu kerjanya reptil. Sistem saraf. Tapi kan diam ya, nggak melata reptil nggak. Iya, itu istilah di ilmu pengetahuan saja, karena bentuknya kayak memang kayak menyerupai reptil. Betul. Makanya kan dia kayak kepala besar terus memanjang ke belakang ke tulang punggung kita ini. Itu maksudnya. Ini sedikit pelajaran IPA ya. Jadi dulu mungkin biologi ya, kan IPA masuk IPA. Iya. Lanjut Mas. Nah, terus apa hubungannya dengan hati? Ya, betul. Ini Mas yang sering orang salah kaprah. Kenapa orang mengatakan setiap segala sesuatu yang bertentangan, pikir. Kalau Cak Lontong kan motonya jangan lupa mikir. Kenapa selalu ditunjuk kepala ketika dia mengatakan mikir? Harusnya mikir. Oh iya. Nah kalau saya kenapa kok berbenturan dengan mereka ahli neurologi dalam proses ini? Karena saya memadukan 2 unsur penting nih, bahwa hati manusia juga punya peran.
punya peran dan utama perannya, lebih utama daripada otak. Otak itu hanya ya istilahnya hati ini pemimpinnya lah, pimpinan perpusnya lah. Iya kan? Hati ini adalah orang-orang yang merdeka, sosok yang merdeka yang menggunakan segala fasilitas yang telah ada. Di dalam otak besar kita, di dalam kebiasaan mamalia kita, di dalam sistem gerak reptil kita, itu adalah hakimnya adalah hati. Jadi gini, kalau Anda tadi tanya tentang perbedaan pola pikir, perbedaan sehingga membawa manusia ini ke ya dipeta-petakan. Itu tergantung dari kebiasaan. Jadi jawabannya gini, kan ada hadis yang mengatakan ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah wa abuwahu fa abuwahu yuhawidanihi au yunasyiranihi au yumajjisanihi. Kan gitu ya. Atau au yusyarikanihi. Di dalam kelahiran sosok bayi ya, itu sebenarnya dalam keadaan fitrah. Fitrah itu bisa dikatakan membawa energi positif. Itu fitrah. Dia bagaikan, kalau dalam teorinya Howard Gardner, seorang ahli pendidikan, itu seperti kertas putih yang tergantung kedua orang tuanya akan mewarnainya dengan warna apa. Betul. Menorehkan tinta merah kah, hitam kah, tinta kuning kah, apa saja. Maka selembar kertasnya akan terisi. Yang mengisinya adalah kedua orang tuanya. Ya. Pendidikan awal pendidikan di rumahnya. Ya, pola pendidikan. Nah jadi gini, saya sejak kecil, sejak bayi, bahkan mungkin sudah mengerti sesuatu lah ya. Itu orang di rumah saya, terutama bapak saya, itu paling seneng nyetel lagu gambus, Mas. Gambus. Dan bapak saya itu kalau ngajarin saya sesuatu itu dengan gaya yang agak sedikit keras. Kayak ngajar ngaji waktu itu keras ngajar. Alif patah, alif bawa kasroi, alif domah u, a i u salah gitu, ceplah. Itu kebiasaan. Sehingga apa yang saya lihat, yang saya dengar, ya toh, apa yang saya rasakan, itu menjadi karakter dalam benak saya. Maka kecenderungan kebiasaan benak inilah yang menjadi kebiasaan awal kita mencari informasi. Jadi benak kita itu sudah dibiasakan sejak kecil terhadap suatu informasi. Ini contoh nih. Pola ya. Ada pola itu, ada pola di situ. Contoh? Ketika belajar matematik nih. Karena saya itu biasa diajari sama bapak saya, ibu saya, kakak-kakak saya yang keras. Guru di sekolah tuh lembut banget orangnya. Jadi anak-anak 1 ditambah 2 itu 3. Bila ada 3 ekor bebek, kemudian 1 ditangkap, tinggal berapa anak-anak? Kesuwen Bu. Nggak masuk aku. Dengan gaya begitu lembut malah nggak masuk. Iya. Malah yang pakai penggaris kemudian pukul. Perhatikan, jedek, kaget. Itu adrenalin semacam apa? Termotivasi. Ini kudu serius sih. Pola sampean yang sebelumnya langsung terbentuk. Jadi saya justru klik kepada orang yang kasar, keras suaranya. Iya. Bukan yang mendayu-dayu lembut. Sehingga membuat saya itu malah apa tadi? Ini sedang ngapain ini? Oh iya. Yang ini apa namanya? Itu pelajaran piano itu kan. Roma Irama tuh. Pak Duyu ya kan. Ini apa namanya? Oke, lanjut. Bisa dipahami ya? Iya. Jadi karakter kebiasaan inilah yang membentuk saya. Sehingga makanya ada orang yang aliran ini dari musik saja dulu. Rock. Dengar dangdut agak sedikit apa itu? Enggak masuk blas. Nah, kemudian ada yang dangdut denger rock, lagu apa uraan banget. Nah, enggak berkonsep bla bla gitu kan ya. Akhirnya kan itu pola pikir. Jadi pola pikir itu adalah kebiasaan benak sejak kecil. Ditulis apa di situ? Maka ada orang yang positive thinking, ada yang negative thinking. Iya betul. Sudut pandang. Melihat sesuatu tuh tiba-tiba langsung muncul kebiasaan dia mengolah pikiran dalam benaknya data-data itu. Padahal datanya sama. Contoh. Contoh. Jadi misalnya gini nih.
kita bersama ini berdua jalan ke Badak. Dari Samarinda ke Badak. Nah, otomatis kan kita berada di mobil yang sama. Ya. Kita akan melalui jalur informasi yang sama. Iya, dapat data yang sama. Data yang sama. Cuma nanti sampai di Badak, saya akan tanya sama kamu, sama sampean. Loh, apa yang kamu lihat sepanjang perjalanan dari Samarinda ke Badak? Tentu kesan yang sampean miliki sama yang saya miliki itu akan beda. Nah, coba apa yang kamu ingat misalnya kalau saya tanya begitu? Yes, nggak mikiri ini suasana, Mas. Jadi? Ya mikiri perut nih, mulek mual biasanya. Oh gitu. Berarti isi dari kepala Anda, isi dari benak Anda itu adalah berkaitan dengan sesuatu yang negatif kalau menurut saya. Mungkin nanti di lain perjalanan Anda pun akan berpikir, wah ini mabuk aku, mesti mabuk iki. Oh iya. Jadi negatif thinking kan? Iya. Iya kan? Iya. Baru waduh naik bis ini. Berapa perjalanan? 1,5 jam. 1,5 jam. Iya makanya. Iya. Terus sudah tersugesti ini. Sugesti sudah. Itu adalah kebiasaan benak. Nah, kalau kebiasaan itu diiyakan oleh hati, maka ya itulah yang akan menjadi karakter. Kan beda sama saya tentunya. Kalau saya kan paling berkesan itu adalah pom bensin. Pom bensin. Iya. Onyar iki. Nah, kenapa kok pom bensin? Apa Mas? Aku pernah kepoyo ning kono. Tahu kebelet ning kono. Dadi nek lewat iki lha iki lho aku mbiyen kebelet aku ngono inget. Memorinya muncul. Benak itu kebiasaannya seperti itu. Betul. Nah, kira-kira data sama tapi cara mengolah kesimpulan itu berbeda. Akan berbeda. Betul. Nah, itu yang dikatakan sama tadi bahwa pola pikir berbeda itu ya di situ itu letaknya. Kenapa kok terjadi? Bagaimana perbedaan pola pikir itu terjadi? Sebenarnya karakter benaklah yang dominan menentukan perbedaan pola pikir antara satu orang dengan yang lainnya. Itu baru salah satu unsur mungkin. Satu unsur. Nanti belum lagi ke hati. Nah, kalau ada orang kan selalu mengatakan bahwa pikir. Padahal ini baru proses, belum suatu keputusan di kepala itu. Ngerti maksudnya? Oh iya betul. Kan. Ini hanya proses tadi yang saya ceritakan di awal. Tapi penentu adalah hati. Iya. Oh. Maka ada gini kan ayat yang mengatakan bahwa afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha. Artinya, apa kalian tidak berjalan di muka bumi? Lalu kalian punya hati dan hati itulah yang digunakan untuk berpikir. Oh iya. Dan hati itulah yang kalian gunakan untuk memikir sesuatu atau memikirkan sesuatu. Loh, ini yang menyebabkan saya berbeda dengan yang lain. Saya waktu itu ngotot bahwa yang berpikir itu bukan otak, tapi hati. Nah, artinya lagu. Oh iya, baru ingat saya. Iya. Kita kayaknya pernah punya lagu itu ya. Iya. Nah, gimana itu Mas? Iya. Di apa? Iya, dulu pertamanya. Di dalam. Iya. Coba gimana? Di dalam diri ada segumpal darah. Bila buruk ianya, buruk pula dirinya. Di dalam diri ada segumpal darah. Bila baik ianya, baik pula dirinya. Nah, itu. Ya teman-teman. Ya habis ini ada apa gitu? Langsung Benai aja ya. Prasmanan langsung dari Benai. Ini tadi aja. Apa contoh aja. Tapi tahu nggak kamu itu lagu diambil dari lirik apa? Apa Mas? Itu hadis Nabi loh. Oh, di dalam diri. Fil jasadi. Iya. Mudghah. Fa idza soluhal jasadu kullu. Fa idza fasadat jasadu kullu. Ala wa hiya qalbun. Di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Kalau baik semua jasadnya, perangainya, penampilannya, pola pikirnya seterusnya, itu akan baik. Tapi kalau buruk,
buruk semua perangainya. Apa itu? Ala wahia kolbun. Itu adalah hati. Iya, hati. Harusnya kan kalau orang yang berpikir otak, ala wahia dimagun, itu adalah otak manusia. Kan harusnya gitu. Tapi ini kolbun, hati ya. Hati. Nah, gitu kira-kira. Jadi berseliwerannya data, tetap bagaimanapun juga hakimnya adalah hati manusia. Betul. Oke, inilah penampilan dari Benai sekaligus menutup mungkin acara kita ini. Podcast kali ini. Okay. Tetap pantengin di channel kami Cangkruk Ilmiah, berbeda bergembira bersama dalam karya. Salam metal. Di dalam diri ada segumpal darah. Bila baik ianya, baik pula dirinya. Di dalam diri ada segumpal darah. Bila buruk ianya, buruk pula dirinya. Itulah hati namanya. Di dalam dada, yang ada di dalam dada. Itulah hati namanya. Relung jiwa, ada di relung jiwa. Ia paling berharga di dalam diri kita, hati kita. Di dalam diri ada segumpal darah. Bila baik ianya, baik pula dirinya. Di dalam diri ada segumpal darah. Bila buruk ianya, buruk pula dirinya. Di dalam dada, itulah hati namanya. Relung jiwa, ada di relung jiwa. Kita manusia jangan